Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk yang membuatmu merasa sangat bahagia kali ini. Kira-kira apa sih yang membuat kamu sangat merasa bahagia kali ini ya? Mari kita kepo. Ya, ini adalah pembacaan umum, jadi banyak orang yang energinya saya tarik di sini. Jadi ini bisa ngacak ya, random ya. Jadi sesuaikan dengan energi kalian masing-masing ya. Bisa saja resonate, bisa saja nggak resonate sama sekali. Ambil yang positifnya untuk diafirmasikan ke diri. Siapa tahu yang baik-baiknya terijabah di diri kita masing-masing ya. Oke. Yang membuatmu merasa sangat bahagia kali ini. Kalau ingin personal reading silahkan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini ya, bagian atas atau bagian bawah layar video ini. Tanya-tanya dulu harganya ya, baru kalau kalian sudah siap baru silakan melakukan personal reading atau diramalkan secara pribadi. Mau bertanya tentang cinta, karir maupun keuangan atau hal-hal magic silahkan ya. Tapi tolong kirim foto itu yang asli, yang langsung ya. Pas mau di reading langsung foto langsung, jangan setelan kamera, harus alami ya. Karena aura itu kita baca harus asli dengan dirimu yang asli, bukan yang diedit-edit ya. Nanti nggak nyambung. Oke. Yang membuatmu merasa bahagia kali ini, akhirnya kalian itu, ini ada The Hermit ya. Kalian itu akhirnya bisa memilih melepaskan sesuatu hal, seseorang atau apa ya. Mungkin kalian berada di dua pilihan ya. Bingung mau milih yang mana, mau milih siapa, tapi akhirnya kalian mendapatkan tuntunan ya dari semesta ini ya, di Hermit atau leluhur, petunjuk-petunjuk yang mengarahkan kamu pada pilihan yang terbaik. Misalnya pekerjaannya ada dua pilihan ya, kamu sedang menunggu hasil atau ingin menargetkan pilihanmu apa, kamu sedang ingin mencari sesuatu yang pas buat kamu, yang menghasilkan, yang membahagiakan tuh yang mana gitu ya, ada di antara dua pilihan. Akhirnya kamu mungkin meminta petunjuk kepada ilahi sehingga kamu dituntun oleh semesta. Kamu mungkin mendapat petunjuk melalui mimpi atau mungkin bisikan-bisikan naluri ya, yang mengarahkan kamu pada pilihan yang tepat itu ya. Hanya kamu bisa meninggalkan sesuatu yang nggak baik untuk kamu, nggak cocok untuk kamu, dan nggak pantas untuk dipelihara atau diperjuangin. Oke. Kita cek lagi. Dan kamu merasa bahagia sekali ya, karena akhirnya kamu dapat memilih sesuatu yang terbaik lah untuk kamu gitu ya. Nggak kesalahan lagi gitu, nggak salah pilih lagi gitu ya, karena akhirnya yang kamu pilih itu akhirnya memang berhasil membuat kamu puas, membuat kamu mencapai tujuan, dan membuat kamu kalau dalam hal cinta ya apa ya, kayak merasa bahagia gitu ya, karena memilih orang yang tepat atau mendapatkan sesuatu yang seseorang yang tepat gitu. Note today di sini beberapa dari kalian kayak saking bahagianya ya, sehingga kalian tuh nggak lagi merespek hal-hal negatif dari luar ataupun orang-orang negatif yang sering mengganggu pikiran kalian, sering mendistraksi, sering ya mengusik, membuat kalian baper, membuat kalian merasa down ya. Itu kalian akhirnya sudah menolak hal apa ya, orang-orang yang negatif atau hal-hal yang merisihkan gitu, karena di sini kalian sudah ingin bahagia lah. Jadi udah nggak mau lagi terdistraksi, nggak mau lagi terpengaruh, nggak mau lagi membuang energi dan waktu untuk hal-hal yang tidak penting atau orang-orang yang selalu menyakiti ya, atau perkataan-perkataan yang apa ya, menyakitkan atau hanya membuang-buang waktu kamu saja gitu ya, gitu. Atau sesuatu yang membebani gitu. Misalnya ada yang manggil kamu kerja ya, tapi dia kurang menghargai kinerja kamu, kurang menghargai usaha kamu. Nah, udah di sini kamu sudah bisa memilih, kamu sudah bisa apa ya, menolak, karena kamu sudah tahu bahwa ya kamu nggak bodoh lagi, sudah belajar dari pengalaman gitu. Jadi di sini
menjelaskan bahwa yang membuat kamu bahagia juga di sini kali ini adalah karena kamu bertemu dengan orang yang kayak dewa asmara ya, panas cinta ini ya. Jadi ya hanya kamu kayak bisa merasakan apa ya, kayak kontak batin sama orang ini, dan kamu tahu bahwa orang ini tuh benar-benar mencintai kamu gitu ya. Orang ini bisa dipercaya karena mungkin trauma masa lalu kamu membuat kamu tuh sering menolak ya ajakan untuk perihal hubungan baru ya, atau ya gitu, karena memang energi yang kalian rasakan dari orang-orang tersebut yang menawarkan cinta itu nggak apa ya, nggak ada kontak batinnya, nggak ada chemistry-nya gitu. Tapi kali ini tuh kamu bahagia banget karena kehadiran seseorang yang membuat ya ada surprise untukmu ya, dari seseorang yang kamu harapkan datang ya. Itu ya tiba-tiba aja orang yang kamu rindukan, nantinya kamu mendapat surprise dari seseorang atau beberapa orang-orang terdekat gitu ya, atau kamu kedatangan orang jauh yang spesial banget. Dan kalau dalam hal cinta itu seseorang ya mengutarakan cinta kepada kamu dan emang kamu suka dia ya, jadi kayak nggak ada rasa ragu lagi dalam hatimu ya, makanya kamu kayak bahagia gitu ya, kamu bahagia banget. Kali ini tuh kamu ngerasa bahagia dengan kehadiran seseorang ini. Beberapa kali mungkin dia sudah pernah terkoneksi dengan kamu, tapi kamu nggak ngerasa apa-apa gitu, tapi tiba-tiba aja tuh dia datang, dan di situ di momen spesial kamu, mungkin pas ulang tahun kamu atau ada hari-hari penting, atau ya di saat energimu lagi happy atau lagi sudah siap gitu ya, orang ini datang dan membuat surprise yang membahagiakan sama kepada kamu ya, adalah hadiah untuk kamu atau hadiah cinta. Seperti itu ya. Kita cek dari Oracle of the Virus yang membuatmu merasa sangat bahagia kali ini. Ya, akhirnya kamu bisa terlepas dari trauma-trauma masa lalu, masa kecil ya. Ya, karena kamu akhirnya termotivasi untuk ya melepaskan yang sudah berlalu gitu. Karena masa lalu itu nggak harus kita bawa-bawa gitu kan. Yang kita fokuskan adalah yang masa depan ini gitu. Itu energi baru kamu yang lebih ke motivasi diri gitu ya, pembangunan diri atau pengembangan diri ke arah yang lebih positif lah ya. Udah nggak lagi tertaut atau terikat dengan masa lalu yang penuh trauma itu gitu ya. Nyambung ya, ini kamu terlepas dari hal-hal yang membuat kamu mandek, membuat kamu mager, membuat kamu pesimis gitu, akibat dari trauma masa lalu. Kamu gunakan hal-hal yang membahagiakan di masa lalu untuk kamu fokuskan ke situ aja, untuk tetap bahagia gitu ya, gitu, tetap rileks, tetap menjalani hidup ini dengan pikiran yang positif, dan kamu yakin bahwa ternyata bahagia itu dari pikiran kita sendiri, dari cara kita sendiri. Jadi kamu termotivasi untuk ya selalu positif gitu. Kemudian di sini honeymoon, ada liburan yang membahagiakan, menyenangkan gitu ya, atau ada honeymoon, atau ada apa ya, hari-hari yang membuat kamu akan menikmati hari yang membuat kamu bahagia banget, relax banget, enjoy banget ya, bersama pasangan atau orang-orang terdekat kamu. Itu ya, ada liburan, ada itu bulan madu kali. Kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri, akhirnya kamu mencapai ada sebuah keberuntungan yang kamu dapat sehingga bisa memfasilitaskan kamu untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri atau liburan atau menikmati indahnya pantai atau pokoknya menyeberang lautan ya, berarti bepergian jauh dalam konteks hiburan gitu ya. Gitu ya. Ya, bulan madu, dan kalau ini sama teman-temannya itulah satu keberuntungan dan kebahagiaan yang kamu dapatin kali ini yang membuat kamu sangat merasa bahagia.
Akhirnya gue bisa gitu, akhirnya gue bisa lah jalan-jalan ke luar negeri, akhirnya gue bisa honeymoon nih, akhirnya aku dapatin pasangan tuh dari luar negeri. Kayak apa ya, mungkin kamu akan berdealing dengan orang jauh, orang dari luar negeri, luar kota, luar pulau ya, dan buat kamu tuh sekaligus healing ya, diajak healing gitu ya, jelong-jelong. Dan ini tuh sekaligus membayar semua keperluan masa lalu, memulihkan kamu, membantu kamu menjadi pulih gitu ya. Ternyata dunia ini nggak selebar daun kelor gitu kamu rasanya. Ternyata ada hal yang perlu kita nikmati, ada hal yang perlu kita rasakan, dan ternyata kita berkesempatan untuk bisa menikmati itu gitu ya. Dan di sini ada getting to know each other ya. Ini tentang ya mungkin pengungkapan perasaan antara kamu dan dia gitu, yang nyambung banget, yang kayak kalian tuh connect banget gitu ya. Ketika kamu curhat ke dia, dia juga curhat ke kamu, dan itu kayak ada kesamaan dari pengalaman hidup kalian atau pengalaman cinta kalian yang membuat kalian tuh kayak makin merasa memang sudah takdir atau sudah direncanakan oleh Tuhan ya. Makanya kalian tuh ternyata pengalaman masa lalu dalam hal cinta itu ternyata membawa kalian pada pertemuan ini gitu. Intinya kayak ceritanya tuh unik ya, mengandung kesamaan yang tinggi ya, sangat sama cerita kalian, dan ujung-ujungnya ternyata dipertemukan dengan cara yang hampir sama juga gitu. Jadi nanti kamu akan merasa bahagia sekali karena ternyata kamu dapatin orang tuh yang seperti kamu, pengalamannya, dari karakternya ya, dari kayak ya namanya juga sevibrasi ya. Jadi banyak kesamaan di antara kalian gitu ya, kecocokan gitu ya. Jadi orang ini tuh bukan sekedar pasangan doang, tapi bisa menjadi sahabat, teman curhat, dan dia juga menjadikan kamu seperti itu juga gitu. Jadi connect lah, menyatulah, itulah jodoh kita ya. Kalau kita bisa mencurahkan isi hati kita, dia juga bisa terbuka sama kita tentang isi hatinya, itu kan ya happy banget ya, itu luar biasa. Jarang-jarang ada orang bisa bertemu dengan orang yang seperti itu kan gitu. Nah, kita cari dari intuisi, kartu intuisi ya, intuisi cinta ini ya. Tidak mau terikat, punya banyak pilihan. Akhirnya kamu ya, ini kamu menolak, kamu bisa, akhirnya kamu terlepas dari orang yang toksik, orang yang manipulatif, orang yang punya banyak pilihan, orang yang tadinya bermuka dua ya, berhati dua, suka berselingkuh gitu. Akhirnya kamu yang tadinya berat ya, meninggalkan, melepaskan, berat untuk merelakan karena masih cinta. Akhirnya dengan ya, mungkin kamu udah capek juga di situasi yang berulang, yang menyakitkan, hanya kamu memilih untuk melepas. Dan sekarang tuh yang membuat kamu bahagia adalah kamu benar-benar lepas loh, kamu benar-benar bisa move on loh. Kenapa? Karena kamu bertemu dengan pencapaian kamu, cinta kamu gitu ya. Ada sebuah kejutan yang seketika menghapus semua luka-luka lama gitu ya. Dan di sini kamu lebih bebas ya, kamu akhirnya bisa memilih mana yang terbaik buat kamu. Ada banyak pilihan yang berjejer rapi menunggu kamu memilihnya gitu. Misalnya pekerjaan, pertemanan. Jadi kamu bisa memilih sesuatu yang paling terbaik untuk kamu dekatin, untuk kamu apresiasikan gitu ya, untuk kamu jadikan panutan atau yang bermanfaat lah untuk kamu gitu ya. Yang banyak hal yang banyak orang memberikan tawaran-tawaran positif ke kamu, support positif, ya support ya. Banyak orang yang memberimu support, tapi tidak semuanya kalian percaya, karena kadang tuh orang bisa berubah, dan kalian bisa memilih mana yang bisa kalian jadikan panutan gitu. Atau memang sih banyak yang baik sama kamu, tapi adalah yang kamu saring-saring untuk, oh untuk hal ini saya bisa ngomong nih sama si A, oh yang ini nggak bisa sama si A, si B gitu kan. Kamu lebih teliti, kamu lebih cermat, dan lebih antisipatif gitu.
jadi punya banyak pilihan juga kamu ya. Makanya kamu eh, kayak apa ya, sudah sangat memproteksi diri. Itu yang paling kamu butuhkan dari dulu, tapi mungkin belum dapat eh, energinya, belum dapat koneksinya. Makanya kayak kamu belum bisa menguasai diri dalam pilihan-pilihan kamu. Sekarang tuh kamu sudah bijaksana, kamu sudah bisa seimbang, kamu sudah balance ya. Makanya kamu, energi positif kamu itu sangat membantu kamu untuk menentukan pilihan-pilihan kamu. Mau dekat dengan siapa, mau percaya pada siapa, mau bekerja sama dengan siapa. Kamu pun dituntun untuk mencintai siapa, dan ya diberikan petunjuk untuk memilih siapa yang tepat, yang memang benar-benar tulus mencintai kamu. Tuh, kamu bahagia banget kali ini ya. Karena akhirnya kamu bisa menguasai diri sendiri, mengelola diri juga ya. Kamu juga bisa melindungi diri sekaligus. Kemudian button predictnya, mementingkan diri sendiri, narsis, hubungan sepihak. Nah, cocok ya. Apa nih, bom cinta ya, atau apa ya, seseorang tuh ya yang berlebihan banget mencintai kamu gitu ya. Dia tuh ya, kamu, makanya kamu tolak di sini ya. Akhirnya kamu bisa jeli terhadap orang-orang yang manipulatif, terhadap orang-orang yang sesaat sama kamu. Jadi kayak nanti kamu akan diuji dengan kedatangan, makanya ini banyak pilihan ya, kedatangan beberapa orang atau beberapa hal ya, yang bisa saja kamu salah pilih, kamu bisa jatuh ke jurang yang sama gitu ya, lubang yang sama. Tapi karena kamu sudah jeli di sini, makanya kayak kamu itu sudah bisa menilai, ini berlebihan nih, ini nggak bisa nih. Memang kelihatannya bagus penghasilannya, tetapi belum tentu di sana saya betah, belum tentu di sana saya mampu, atau belum tentu di sana saya merasa damai gitu kan. Orang cari kerja juga yang bisa mensupportnya secara apa ya, spirit ya, secara ya semangat, bersemangat di sana, atau nggak terhubung dengan rekan-rekan yang toksik ya kan, supaya kita lebih fokus, bisa fokus pada pekerjaan tersebut. Kalau kita fokusnya kepada gaji yang besar, tetapi di sana kita menderita, gimana dong? Seperti kayak TKW ya. Emang sih gajinya besar, tapi kalau di sana akhirnya kamu mendapatkan majikan yang jahat, yang menyiksa, dan akhirnya dia nggak membayar gaji kamu dengan sesuai dengan kerja keras kamu, kan rugi-rugi waktu, rugi-rugi energi. Jadi itu, kamu tuh kayak mendapatkan tuntunan, sehingga kamu menjadi teliti ya dengan pilihan-pilihan kamu. Dan kalau ada beberapa pilihan cinta, kamu sudah cermat di sini ya. Kamu sudah ya bisa menilai, kamu lebih kritis ya, menilai orang lebih tajam lagi intuisi kamu, sehingga ya kamu nggak sebutin kemarin, jadi tidak mudah dirayu ya. Kamu bisa merasakan tuh cinta, ketulusan seseorang tuh bukan dari kata-katanya ya. Kamu tidak bucinan ya, kamu tidak lagi mengharapkan cinta melalui perkataan orang ya, perkataan orang tersebut gitu, rayuan-rayuannya, gombalan-gombalannya tuh sudah nggak kamu ladenin lagi, sudah nggak membuat kamu baper lagi. Di sini kamu lebih bisa menilai bahwa orang ini tuh menangnya di kata-kata doang, tapi di tindakannya nggak ada. Pastinya orang ini kalau dia cara ngomongnya begini, berarti coba saya uji gitu, apakah dalam tindakan dia bisa nggak sesuai dengan perkataannya gitu. Jadi kamu lebih jeli, itu yang membuat kamu bahagia. Karena kenapa kita bahagia? Kalau bisa menilai orang ya, kita bisa merasakan energinya, kita bisa intuisi tajam, menggunakan intuisi kita, zaman intuisi kita untuk mendeteksi sikap seseorang atau tujuan seseorang ya. Kenapa kita bahagia? Karena itu adalah perlindungan ya. Beda kalau kita yang nggak diberikan petunjuk, nggak dekat dengan ilahi, kita nggak spiritual ya, kita jarang ibadah dan kita cuek-cuek aja sama Tuhan, otomatis kan kita jadi, pikiran kita jadi buntu, kita lebih dekat dengan rayuan-rayuan setan ya. Jadi akhirnya orang mana aja kita terima, asal dia bilang cinta, asal dia menjanjikan sesuatu yang wow, padahal di pembuktiannya tuh nggak ada, ya kita tetap berharap
Bahkan beberapa dari kalian tuh saya lihat pernah terhubung dengan orang toksik dan masih berharap, atau cinta segitiga dan masih berharap gitu. Akhirnya kamu bisa mengambil keputusan sendiri untuk memilih yang membahagiakan kamu aja, bukan yang membahagiakan dia aja gitu kan. Untuk yang masih, yang sudah terlanjur terhubung dengan orang cinta segitiga atau orang toksik ya, kalian sudah mulai sadar diri nih ya, sudah mulai sayang diri ya, udah mulai bijaksana, karena akhirnya doa-doa kamu tuh terjawab. Kamu mulai dituntun oleh semesta ya, untuk mengenal mana orang baik, mana orang yang nggak baik, mana yang harus kamu terima, mana yang harus kamu pilih, mana yang harus kamu tolak gitu. Jadi ini bersyukur banget ya, kamu ngerasanya sangat bahagia karena kamu bisa memproteksi hal-hal negatif dari diri kamu ya, dari luar gitu ya, untuk bisa melindungi diri. Oke, kita cek bantuan dari kartu intuisi pesan semesta atau arahan semesta yang bisa membantu kamu untuk lebih terarah ya, lebih mudah mencapai tujuan. Nah, kita cek dari kartu intuisi pesan semesta. Itu ada 2 dan ini batu mufredik ya, dijatuhnya 2, jadi saya tangkap aja ya. Ada hal penting yang harus kau gali dalam dirimu ya, dengarkan intuisimu. Nah itu ya, kayak kamu diarahkan untuk tetap mendengarkan intuisimu, karena ada hal penting yang lebih baik kamu gali dalam diri kamu, ngasah skill kayak apa gitu, menambah wawasan kayak, daripada kamu mengubris hal-hal yang gak penting atau orang-orang yang gak penting. Jadi tetaplah mendengar intuisi ya, intuisi pesan-pesan dari semesta yang terkoneksi melalui naluri kamu, kata hati kamu, melalui pikiran kamu ya, yang tiba-tiba terpikir, atau sesuatu yang ya, petunjuk yang melalui mimpi gitu, bertemu dengan leluhur dan menyampaikan apa gitu ya, ditangkap itu, digunakan, manfaatin, karena memang itu adalah cara Tuhan menegur kita atau menolong kita, menuntun kita, mengarahkan kita ya. Mintalah sesuatu yang mampu kau handle saja, jangan sampai ditarik kembali. Jadi kita tuh ya, manusia itu biasanya tuh serakah, kalau sudah ngerasa enak maunya enak terus sehingga kadang lupa diri ya, akhirnya menjadi koruptor, akhirnya menjadi orang yang penikmat nafsu sesaat, karena keserakahan diri kita mengikuti nafsu kita gitu ya. Akhirnya kita jatuh lagi ke lubang yang sama. Yang membuat kita jatuh ke lubang yang sama adalah keteledoran kita sendiri. Jadi mintalah sesuatu yang mampu kau handle saja, jangan yang tidak mampu kau handle. Kau mau bergaji besar, tetapi kalau kamu nggak bisa, kapasitasmu rendah ya, kualitasmu tidak sesuai, atau kamu salah bidang ya bidang yang kamu tekuni A, yang kamu pilih malah B, karena tertarik dengan gaji yang besar, padahal akhirnya di sana kamu nggak bisa melakukan pekerjaan tersebut, menyelesaikan, kamu rumit di sana, akhirnya kamu sendiri yang konflik batin ya kan. Ada pula Kenapa terkadang keberuntungan itu sudah ada di tangan kita ditarik kembali, karena memang kita nggak pantas, kita belum pantas untuk, atau belum mampu menghandle itu. Terkadang rezeki itu naik turun ya, tergantung dari perbuatan kita atau memang ujian Tuhan. Karena apapun yang kita dapatin di dunia ini tuh hanyalah titipan gitu. Ujian juga sementara ya, kesenangan juga sementara gitu. Gimana caranya kita mempertahankan kesenangan tersebut? Ya itu tadi, kita harus bisa bijaksana ya, menyikapi hidup ini dengan cara yang seimbang gitu. Maksudnya gini, yang kita mampu-mampu aja, yang gak mampu jangan dipaksa gitu kan. Yang mampu kita handle itu misalnya gini, Tuhan memberikan kita satu kelebihan atau keberuntungan, tapi ternyata kita mempergunakan keberuntungan itu ke jalan yang salah. Misalnya berbelanja untuk hal-hal yang gak penting atau hal-hal yang berbau dosa ya, kayak mengkonsumsi narkoba gitu ya, barang-barang haram gitu ya, sesuatu yang haram, yang mengkonsumsi sesuatu yang haram gitu ya. Itu rezeki kan murni nih dari kerja keras kita. Kalau kita gunakan untuk hal-hal yang ke jalan yang haram, berarti kan Tuhan merasa kamu nggak menghargai dong
hasil kerja keras kamu. Kamu nggak menghargai dong pencarian atau perjuangan kamu selama ini, karena kamu menggunakan hasil keringat kamu ke jalan yang salah. Nah, Tuhan tarik supaya kamu diberikan pelajaran. Itu caranya Tuhan menegur kita tuh, mengambil sesuatu yang menjadi power kita, supaya kita sadar diri, supaya kita introspeksi bahwa kita sudah salah langkah gitu, ngerti kan? Nah, makanya ada tuh orang hidupnya enak, kita lihat dari luar. Jangan membandingkan ya hidup kita dengan orang lain yang kalian lihat dari luar saja, karena belum tentu di dalamnya bagus dan baik-baik aja. Ternyata akhirnya kalian tahu, oh ternyata dia kaya raya karena korupsi. Nah, itu karena apa? Dia meminta lebih, sedangkan dia tidak bisa menghandle apa yang diberikan Tuhan, kelebihan itu. Ngerti ya? Seperti koruptor yang ini sekarang lagi viral kan. Ya, mereka tuh sudah ada kelebihan, mereka sudah ada keberuntungan, sudah ada rezeki, sudah ada lebih baik kehidupannya lebih daripada orang lain, sudah mewah hidupnya, tapi mereka memilih jalan yang salah, ya. Gitu. Itu ya, harta itu titipan, kebahagiaan juga sementara. Jadi jangan menggunakan kelebihan atau keberuntunganmu ke jalan yang salah gitu ya. Tetaplah kontrol diri, tetaplah introspeksi, supaya kalau kita ingin menjaga titipan Tuhan itu yang menyenangkan itu, membahagiakan dan memfasilitaskan kita itu dalam waktu yang lama, berarti ya kita harus bisa handle itu semua dengan cara apa? Dengan cara mempergunakannya kepada jalan yang tepat. Itu ya. Kemudian di sini di bottom of the deck-nya ada, jika hidupmu masih ada yang sirik, percayalah pasti dirinya tak sebersyukur dirimu. Jadi kalau ada yang sirik sama kamu, gak usah diladenin ya, didoakan aja semoga dia mendapat hidayah, semoga dia mendapatkan keberuntungan. Doakan saja yang baik, gak usah diladenin, gak usah dibalas, gak usah di kata-katain atau gak usah melakukan perlawanan atau menyindir. Ngapain sih lu sirik sama gue ya? Lu sirik ya? Iri ya? Gak usah kayak gitu, gak usah ya. Karena sebenarnya orang-orang iri hati itu mereka gak bahagia dengan hidupnya ya, mereka gak bersyukur seperti dirimu. Jadi lebih baik kita tingkatkan rasa syukur ya, supaya kita makin senang, makin tenang, makin damai, daripada kita mengubris orang-orang yang sirik terhadap kita ya, gitu. Kenapa mereka selalu sirik? Karena mereka nggak bersyukur dengan apa yang mereka miliki gitu. Makanya ya gitu, mereka tetap menjadi orang yang di bawah level kamu ya, ngomongin kamu dari belakang, karena memang tempatnya di belakang kamu. Mereka di belakang terus, nggak akan maju-maju gitu. Jadi udahlah, nggak usah sambil saling singgung, saling nyindir ya, nggak usah ya. Biarkan aja mereka dengan dirinya, kamu tetaplah dengan dirimu yang tetap bersyukur. Oke? Kita minta lagi apa sih dari kartu kecil ini? Apa sih yang membuat kamu bakal merasa bahagia sekali kali ini? Terakhir ya, kita minta 3. Hal apa aja yang membuat kamu bahagia? 2, 3. Kamu sudah kokoh. Nah, kamu di sini diberikan power. Kamu sudah diberikan power secara mental, secara spiritual, ya, secara fisik. Kamu kuat banget. Makanya kamu sangat bahagia. Kamu sehat. Kamu diberikan kesehatan. Jadi kamu sudah diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tegar, gitu ya. Jadi tidak ada lagi yang bisa menjatuhkan kamu ya. Semesta sudah memperhitungkan ya. Jadi segala sesuatu ya, semesta itu ada di tangan Tuhan. Jadi serahkan saja padanya, karena selalu ada perhitungan-perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan dari perbuatan-perbuatan kita ya. Maka tetaplah berhati-hati, tetaplah antisipasi, dan tetaplah introspeksi ya. Tetaplah memproteksi diri gitu ya, dari hal-hal negatif. Puas, kamu akan merasa
puas dengan pencapaianmu, ya, puas dengan pertemuanmu dengan orang-orang yang ya sesuai hati gitu. Ada kepuasan yang akan kamu nikmati nantinya dari perjuanganmu, pencarianmu selama ini. Teknologi, ya, akhirnya kamu bisa sukses di bidang teknologi. Mungkin kamu adalah content creator atau kamu adalah ya seorang yang bergerak di bidang teknologi, ya, bekerja di bidang teknologi, terserah lah ya itu bidang kamu, ya. Yang jelas kamu akan puas dengan hasil kerja keras kamu selama ini. Oke, kita cek dari inisial nama kalian yang bakal mengalami kebahagiaan banget kali ini. Kita cek inisial nama kalian. Sini huruf B, ada A, ada C, ada S. Ya, inisial ini yang saya maksud di sini adalah huruf di antara nama kalian. Ya. Z, W, nanti di screenshot dan di zoom saja ya biar jelas. Nggak kelihatan ya. Bentar, saya turunin dikit kameranya. Kita geser lagi ya. Ini huruf B, A, C, S, Z, W, R, E, H, Q, U, I, dan F. Oke, tambah lagi ya, karena ini energi banyak orang ya. M, O, P, T, D, dan N. Ya, minimal tuh ada 2 huruf lah ya. Di antara nama kalian tuh ada huruf-huruf ini. Oke, di screenshot dan di save ya. Saya pindah ke angka tanggal lahir ya, ke tanggal lahir dan usia kalian serta angka kembar yang akan sering nongol di HP kalian atau di mana saja yang kalian lihat. Karena angka kembar itu kadang kalau muncul berkali-kali ya, walaupun berlainan. Misalnya kali ini kita lihat 26, 26. Bentar lagi kita lihat 60-60, besok lagi kita lihat 18-18, itu sudah tanda-tanda positif yang membawa kita pada hal-hal yang membahagiakan ya. Oke, siap, saya bungkus ya. B, A, C, S, Z, W, R, E, H, Q, U, I, F, M, O, P, T, D, N. Oke, saya angkat. Kita masuk ke angka tanggal lahir, usia, dan angka kembar yang bakal nongol, yang menjadi pertanda untuk kalian mencapai sesuatu yang kalian cari selama ini. Gini aja ya, melintang ya. 35, 18, 21, 75, 8, 45, 7, 4, 60, 26, 70, 15, 28, 2, 5, 25, 27, 1, 10, 13, 55, 17, dan 6. Oke, di screenshot, di zoom, dan di save ya. Kita pindah lagi ke zodiak ya. Kira-kira yang mengalami ini tuh zodiak apa aja? Kita ambil 11 zodiak ya. Oke, sudah siap, saya angkat ya. 1, 2, 3. Salam alaikum ya Rasul. Oke. Moga-moga ada zodiak saya yang jatuh di sini. Yang terpilih. Scorpio, Capricorn, Cancer, Sagittarius, Libra, Leo, Taurus, Pisces, Gemini, Aries, dan Aquarius. Yang nggak ada di sini adalah Virgo, tapi kalian bisa cek melalui tanggal lahir, usia, angka kembar, maupun huruf-huruf dari nama kalian. Oke, demikian pembacaan saya. Semoga resonan, semoga terjawab hal-hal yang membahagiakan sekali ini ke dalam hidup kalian. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak atau semua zodiak, teman kamu yang terlintas di pikiran kamu, ya. Siapapun yang lewat di pikiran kamu saat kamu menonton video ini, bagikan kepada mereka ya.
Oke, kita buka dulu ya. Scorpio, Capricorn, Cancer, Sagittarius, Pisces, Aries, Leo, Libra, Gemini, Aquarius. Kelihatan ya? Yang gak ada di sini adalah Virgo. Coba Virgo kamu cek nama kamu melalui inisial nama maupun ya, inisial nama berarti huruf di antara nama-nama kalian, atau angka tanggal lahir dan usia kalian, atau angka kembar yang sering nongol di HP kalian atau di mana saja. Oke, demikian pembacaan saya, semoga resonate. Jangan lupa dibagi-bagikan kepada semua zodiak. Yang terlintas di pikiran kamu siapa, dibagikan aja ya. Siapa tahu mereka juga membutuhkan pembacaan ini untuk mengafirmasikan ke dalam hidupnya, sehingga terjadilah kebahagiaan yang luar biasa yang akan mereka dapatin juga gitu ya. Ini kan energi positif, kalau kita afirmasikan akan menjadi positif dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.